Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وقرابته وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai suri tauladan bagi kaum muslimin, dikenal sebagai orang yang sangat baik hati, sebagai orang yang sangat lemah lembut, orang yang pengasih, penyayang kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, bahkan sekalipun kepada musuh-musuh beliau. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya. Beliau ketika itu sangat lapar. Kemudian beliau dengan lemah lembut bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah ada yang bisa saya makan pada pagi hari ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." "Baiklah, saya akan memasak wahai Rasulullah." Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Tidak usah wahai Aisyah, biarlah saya puasa pada hari ini." Dari kisah ini kita lihat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan, merepotkan keluarga beliau, istri-istri beliau. Sebisa mungkin beliau mengerjakan atau melakukan apa yang ia bisa lakukan. Dalam riwayat yang lain, ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di rumah?" Aisyah menjawab, dia membantu keluarganya, membantu istri-istrinya. Begitulah akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW, yang tidak ingin menyusahkan istrinya, keluarga-keluarganya. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pakaiannya robek, terkoyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaannya menjahit pakaian yang robek tersebut. Subhanallah. Dan di antara kasih sayang beliau kepada keluarga dan istri-istrinya adalah bahwa beliau tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hadiah kepada istrinya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Ummu Salamah. Hadiah itu adalah berupa minyak kasturi
dan pakaian yang sangat indah, yang sangat bagus. Dan hadiah ini diberikan kepada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak segan-segan untuk memanjakan istri-istrinya. Suatu ketika ada parade bela diri di Masjid Nabawi. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ingin menyaksikan parade tersebut, pertunjukan tersebut, dan Rasulullah mengajak Aisyah untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Dan ketika itu Aisyah menempelkan dagunya di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan pipinya ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu romantisnya beliau, begitu penyayangnya beliau kepada istri-istrinya. Dan setelah parade berlangsung beberapa waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau sudah merasa puas? Apakah sudah cukup?" Kata Rasulullah, kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Kemudian beliau dan Sayyidah Aisyah menyaksikan pertunjukan tersebut hingga Aisyah merasa puas. Begitulah suri tauladan. Begitulah panutan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita. Dalam kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Sayyidah Aisyah untuk lomba lari. Pada kesempatan ini, Sayyidah Aisyah ketika itu masih kurus. Dan dalam perlombaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah. Kemudian berselang waktu beberapa lama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba lari lagi. Namun pada kesempatan ini Aisyah ketika itu sudah agak gemuk. Pada kesempatan kali ini Aisyah kalah. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Katakan, ini adalah balasan dengan pertandingan yang kemarin. Maksudnya adalah hari ini Rasulullah SAW menang dan sebelum-sebelumnya Aisyah menang. Seperti itu. Rasulullah SAW juga sangat sabar dalam berinteraksi kepada istri-istrinya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari medan perang, dari jihad fi sabilillah. Ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Sayyidatuna Zainab mengetahui kedatangan Rasulullah, Sayyidatuna Zainab mengirimkan makanan kepada pembantunya yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah. Apa yang terjadi ketika itu? Sayyidah Aisyah merasa cemburu. Dan ketika beliau melihat makanan yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW di dalam piring, Sayyidah Aisyah melemparkan piring tersebut hingga pecah karena beliau cemburu dengan makanan yang dikirim oleh Sayyidah Zainab. Mungkin seorang suami dalam posisi tersebut akan merasa malu, akan merasa tidak senang dengan perlakuan tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak marah, tidak jengkel. Beliau hanya mengatakan kepada sahabatnya, ibu kalian
Aisyah sedang cemburu. Begitulah Rasulullah SAW berinteraksi dengan istri-istrinya. Karena bisa jadi jika Rasulullah SAW marah, masalah tidak akan selesai, malah akan menjadi lebih buruk. Hadis-hadis dan kisah-kisah yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini sejalan, senada dengan hadis Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Hadis ini juga senada dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi rifqan bil qawarir, lemah lembutlah dengan kaum wanita, dengan kaum perempuan. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istri-istri kalian itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan kasih sayang. Hadirin wal hadirat, mungkin sampai di sini pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dari cara interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.